Bab 981, Angkat dan Hancurkan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Lei Jun, pembangkit tenaga listrik paling kuat kedua di Sekte Izumo saat ini. Ketika dia bertemu Peng Bao beberapa hari yang lalu, dia telah membentuk tim kecil dengan tujuan menemukan dan memperjuangkan fragmen kedalaman. Duan Lingtian memperhatikan keserakahan yang diungkapkan Lei Jun di matanya ketika dia pertama kali bertemu Lei Jun. Itu adalah jenis keserakahan yang berbicara tentang bagaimana dia tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian dan mengambil cincin tata ruangnya sebagai miliknya. Namun, Duan Lingtian tidak peduli dengan Lei Jun, dan dia tidak menganggap Lei Jun sebagai ancaman. Lei Jun berselisih dengan Peng Bao ketika dia menyadari Peng Bao berada di pihak Duan Lingtian dan sengaja melindunginya. Dia pergi dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Pria ini benar-benar tahu bagaimana berlama-lama. Duan Lingtian menyipitkan kedua matanya dan menatapnya dengan tenang saat dia berdiri jauh. Sementara itu, Lei Jun yang tampaknya telah menunggunya untuk waktu yang lama bergumam ketika ujung bibirnya bergerak dengan ringan. Duan Lingtian, jika Anda pintar, beri saya fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8 yang Anda perdagangkan. Peng Bao, jika kamu melakukannya, mungkin aku akan menjaga mayatmu tetap utuh. Mata Lei Jun berbinar ketika dia melihat Duan Lingtian muncul di hadapannya. Dia terbang dan segera berada di dekat Duan Lingtian. Dia menatap matanya, dan nada suaranya dipenuhi dengan superioritas. Cara arogan dia memandang Duan Lingtian tampak seperti dia sedang melihat orang mati daripada manusia yang hidup. Mungkin di matanya, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup hari ini. Memberimu fragmen kedalaman, dan kamu akan menjaga mayatku tetap utuh. Ketika Duan Lingtian mendengar apa yang dikatakan Lei Jun, dia terkejut pada awalnya, tetapi dengan sangat cepat, dia tersenyum. Senyumnya menawan. Lei Jun, karena kamu mengatakan itu, haruskah aku berterima kasih atas belas kasihan yang kamu tunjukkan padaku? Tentu saja, Lei Jun tampaknya tidak memahami sarkasme dalam kata-kata Duan Lingtian saat dia berkata dengan arogan, orang-orang yang telah saya bunuh, jika saya lembut, mereka akan diledakkan menjadi beberapa bagian. Jika parah, mereka akan hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan daging yang terbang kemana-mana. Tentu saja, kamu harus berterima kasih padaku karena menunjukkan belas kasihan padamu dengan menjaga mayatmu tetap utuh. Lei Jun memasang senyum gila di wajahnya saat dia berbicara. Matanya bersinar dingin dengan niat membunuh seolah-olah dia akan melahap siapa saja yang mendekatinya. Wajah Duan Lingtian tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan yang bertentangan dengan harapan Lei Jun. Sebaliknya, dia memandang Lei Jun seolah-olah dia idiot dan meluangkan waktu untuk berkomentar, bodoh. Investigator, penyelidik, Lei Jun tercengang, dia benar-benar terpana. Duan Lingtian ini hanya murid kekuatan kelas 3, beraninya dia memanggilnya bodoh. Kamu B** bintang. Lei Jun yang tersentak kembali ke dunia nyata berteriak tiba-tiba, dan amarahnya melonjak ke puncaknya. Pada saat yang sama, origin energi menyapu seluruh tubuhnya dan berubah menjadi sambaran petir ungu. Mereka mirip dengan ular listrik ungu tebal yang mengelilingi dan berlama-lama di tubuhnya. Bang, 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 bang. Hampir segera setelah energi asal di tubuh Lei Jun berubah menjadi sambaran petir ungu, gemuruh-gemuruh tercipta. Sementara itu, energi langit dan bumi bergemuruh di langit di atas kepalanya dan terus berubah menjadi fenomena langit dan bumi. Ada total 800 siluet naga bertanduk kuno melayang di langit. Mereka tampak hidup seolah-olah mereka akan menyerang Duan Ling pada waktu tertentu. Transformasi Void tingkat ketiga. Konsep guntur tingkat lanjut tingkat ketiga. Dihadapkan dengan konsep guntur Lei Jun yang terintegrasi dengan energi asalnya yang menghasilkan kilatan energi petir ungu yang mengelilingi tubuhnya, Duan Lingtian bertanya perlahan dengan ekspresi santai, itu saja yang kamu punya. Suara Duan Lingtian memiliki sedikit penghinaan di dalamnya. Duan Lingtian, karena kamu memintanya, aku akan mewujudkan impianmu. Lei Jun awalnya diprovokasi oleh Duan Lingtian, tetapi kemarahannya telah banyak mereda ketika energi menyapu tubuhnya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, emosinya yang baru saja tenang tidak bisa lagi ditahan, dan itu benar-benar meledak. Bang! Lei Jun menghentakkan kedua kakinya ke tanah, menciptakan retakan ganas di tanah. Mereka menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba raksasa. Dengan bantuan momentum dari langkahnya,
seluruh tubuhnya terbang seperti sambaran petir dan berlari menuju Duan Lingtian. Bang, 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 bang. Suara guntur yang memekakkan telinga bercampur dengan suara ledakan udara mengikuti Lei Jun di tempat-tempat yang dia lewati. Pada saat yang sama, gelombang arus udara tak terlihat menyebar saat embusan angin kencang bertiup dari segala arah. Pasir dan debu beterbangan di mana-mana di sekitar gua. Bang! Lei Jun tiba di hadapan Duan Lingtian dalam sekejap, dan dia meninju dengan tinjunya tanpa menggunakan senjata roh apapun. Pukulan itu seperti peluru yang menembak Duan Lingtian dengan niat untuk membunuhnya. Pukulan yang berisi kekuatan 800 naga bertanduk kuno dan terjalin dengan kilat ungu bergegas menuju Duan Lingtian seolah-olah itu akan menghancurkannya. Pada saat yang sama, Lei Jun menyeringai ketika dia melihat Duan Lingtian yang berdiri tak bergerak di depan matanya. Baginya, alasan Duan Lingtian tidak responsif adalah karena kecepatannya yang mengkhawatirkan. Dihadapkan dengan serangannya, murid muda dari kekuatan kelas 3 ini belum merespons dengan kecepatan seperti itu. Memang, seorang murid dari kekuatan kelas 3 memiliki kemampuan kelas 3, kamu seperti semut di hadapanku. Tepat ketika Lei Jun mengungkapkan penghinaannya dan berpikir bahwa pukulan yang dia lempar akan segera mengakhiri hidup Duan Lingtian, dia terkejut menemukan perlawanan yang mengerikan ketika tinjunya hanya sepelemparan batu dari Duan Lingtian. Bam! Terdengar suara ringan. Suara itu berasal dari tinju Lei Jun yang dipenuhi dengan energi yang merajalela, dan Duan Lingtian menangkapnya dengan mudah dengan tangannya yang secepat kilat ketika hendak mendarat di atasnya. Tinju Lei Jun yang berisi 800 kekuatan naga bertanduk kuno seperti meteor yang jatuh ketika dia melemparkan pukulan itu. Namun, itu mirip dengan jatuh di atas sebatang kapas ketika mendarat di tangan Duan Lingtian. Tidak ada kekuatan sama sekali di balik serangan itu. Ekspresi Lei Jun berubah secara dramatis ketika tinju yang dia lemparkan dengan mengancam dengan mudah ditangkap oleh tangan kosong Duan Lingtian. Pada saat ini, tidak peduli seberapa bodohnya dia sampai pada kesimpulan yang jelas bahwa kekuatan yang dimiliki pemuda berpakaian ungu ini jauh di atas apa yang dia miliki. Tepat ketika Lei Jun berencana untuk menarik tinjunya dari tangan Duan Lingtian yang seperti penjepit sehingga dia bisa berbalik dan pergi, matanya langsung menyipit. Pada saat ini, dia terkejut melihat fenomena langit dan bumi yang muncul di atas kepala pemuda berbaju ungu itu tanpa dia sadari kapan. Ada total 1.100 siluet naga bertanduk kuno yang menggeliat saat mereka turun. Apa yang dia lihat dengan matanya membuatnya sangat terkejut. 1.1000 kekuatan naga bertanduk kuno tanpa menggunakan senjata roh apapun. Dibandingkan dengan energi yang dia miliki di tinjunya, itu 300 kekuatan naga bertanduk kuno lebih dari apa yang dia miliki. Ketika Lei Jun melihat 1.100 siluet naga bertanduk kuno di depan matanya, dia benar-benar kehilangan keberaniannya. Sangat cepat, ekspresi wajah Lei Jun berubah lagi. Itu dipenuhi dengan keputusasaan ketika dia menyadari kekuatan Duan Lingtian dapat mengakhiri hidupnya dengan mudah. Pada saat yang sama, dia secara naluriah mencoba menarik kembali tinjunya dari tangan Duan Lingtian. Namun, tinjunya sepertinya berakar di tangan Duan Lingtian. Dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Detik berikutnya, rasa sakit yang hebat yang datang dari tinjunya dan meresap ke seluruh tubuhnya menyebabkan Lei Jun melepaskan jeritan yang menghancurkan dari bagian bawah paru-parunya. Jeritan yang menghancurkan terdengar seperti itu berasal dari jantung dan paru-parunya yang terkoyak, membuat siapapun yang mendengarnya merasakan sensasi mati rasa di kulit kepala mereka. Lengan yang digunakan Duan Lingtian untuk memegang tinju Lei Jun digabungkan dengan 4 jenis konsep, itu bergetar tiba-tiba dan menghancurkan semua petir ungu yang mengelilingi tinju Lei Jun. Itu adalah energi yang dihasilkan ketika Lei Jun menggabungkan energi asalnya dengan konsep guntur. Setelah menyingkirkan energi di sekitar kepalan tangan Lei Jun, Duan Lingtian menekankan tangannya ke tubuh Lei Jun, dan energi di sekitarnya menyapu secara destruktif. Tubuh Lei Jun gemetar, dan wajahnya menjadi pucat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ketika Lei Jun baru saja menarik napas, dia menyadari apa yang akan dilakukan Duan Lingtian ketika dia melihatnya meluncurkan langkah selanjutnya. Ekspresinya sangat berubah, dan dia berteriak panik, tidak. Sayangnya, Duan Lingtian mengabaikan teriakan Lei Jun seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Pada saat yang sama, Duan Lingtian terus memegang tinju Lei Jun dengan erat dan mengangkat lengannya tiba-tiba.
Dia mengangkat Lei Jun sepenuhnya saat dia menatap dinding di dekatnya dengan sinar dingin berkedip di matanya. Deru, deru, deru. Suara mendesing. Duan Lingtian mengangkat Lei Jun dan memutarnya di udara beberapa kali seperti dia adalah kincir angin. Dia kemudian melepaskannya dan melemparkannya ke dinding di dekatnya seperti anak panah yang ditembakkan dari busurnya. Bang! Ledakan keras terdengar saat kerikil dari dinding terbang keluar. Lei Jun menabrak dinding gua dan berubah menjadi sepotong daging. Adegan dia tergantung di dinding adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Adegan di depan matanya sangat mirip dengan lukisan abstrak di bumi tempat Duan Lingtian dulu tinggal di kehidupan masa lalunya. Lei Jun benar-benar kehilangan napas, dia tidak mungkin mati lebih dari ini. Meskipun Lei Jun mencoba mengaktifkan energi di tubuhnya, dalam upaya untuk melepaskan diri dari kendali Duan Lingtian, berkali-kali ketika dia diangkat dan akan dihancurkan, energinya akan selalu ditekan oleh energi Duan Lingtian tanpa ampun, segera setelah dia mengerahkan energinya setiap saat. Oleh karena itu, tidak ada energi apapun untuk melindungi Lei Jun ketika dia diangkat dan dilempar. Tubuhnya terbuat dari daging dan darah, bagaimana mungkin dia bisa menahan kekuatan Duan Lingtian atau dibenturkan ke dinding yang sekuat baja. Dengan demikian, Lei Jun dihancurkan sampai mati oleh Duan Lingtian tanpa hambatan sama sekali. Dari awal hingga akhir, Lei Jun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan sarung tangan senjata roh kelas 1 dari cincin tata ruangnya. Namun, bahkan jika dia berhasil menggunakan senjata roh apapun, dia tidak akan bisa lolos dari akhir yang sama karena Duan Lingtian juga tidak menggunakan senjata roh. Ketamakan telah menyebabkan begitu banyak kematian. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan rendah hati. Dia meletakkan cincin tata ruang Lei Jun dan mulai berjalan keluar dari pintu masuk gua yang dia masuki sebelumnya bahkan tanpa menoleh. Tidak masalah apakah itu Lei Jun yang baru saja dia bunuh atau Leng Ji yang dia bunuh sebelumnya, keduanya menghadapi akhir yang sama karena mereka mengincar profundity fragmen miliknya. Segera, Duan Lingtian kembali ke gua yang luas itu sambil menunggu kabar yang akan dibawa oleh Peng Bao, Huang Danyu, dan dua lainnya. Bab 982, Istana Pusat. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tak lama setelah itu, tiga sosok terbang keluar dari pintu masuk kiri tengah gua dan muncul di hadapan Duan Lingtian. Mereka adalah Huang Danyu, Su Li, dan Zhang Souyong. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia melihat mereka bertiga, dan dia bertanya dengan wajah penuh harap, bagaimana? Mereka bertiga menggelengkan kepala. Itu adalah labirin yang tak terpecahkan, kami melakukan perjalanan ke setiap sudut dan tidak menemukan jalan keluar lain, kata Huang Danyu sambil tersenyum pahit. Jelas mereka berada di kapal yang sama dengan Duan Lingtian. Sepertinya kita harus menunggu Peng Bao. Ketika Duan Lingtian mendengar jawaban Huang Danyu, dia mengangguk dengan sedikit kecewa. Jika jalan yang diambil Peng Bao bukan jalan menuju area pusat, kita harus berpisah dan memeriksa 3 pintu masuk yang tersisa. Karena itu, Duan Lingtian melihat ke pintu masuk yang tersisa yang belum dijelajahi di kedua sisi gua. Sejauh ini, mereka masih belum mengetahui situasi di dalam 3 pintu masuk ini. 1 jam berlalu dengan cepat. Peng Bao masih belum kembali. Huang Danyu, Su Li, dan Zhang Souyong hanya bisa mengerutkan alisnya. Ini dia datang. Duan Lingtian memfokuskan pandangannya dan menatap pintu masuk di sebelah kanan terjauh. Dengan pendengarannya yang tajam, dia bisa dengan jelas mendengar deru angin kencang dari dalam. Suara itu semakin dekat dan dekat. Segera, ada debu di seluruh pintu masuk. Setelah itu, sosok yang dikenalnya terbang keluar dari pintu masuk dan muncul di hadapan Duan Lingtian dan yang lainnya. Itu Peng Bao. Begitu Peng Bao muncul, dia segera tersenyum pada Duan Lingtian dan yang lainnya sebelum dia berkata, ini adalah jalan menuju area pusat. Ketika mereka berempat mendengar kata-katanya, mata mereka langsung berbinar. Mereka berlima segera pergi. Mereka memasuki pintu masuk di sebelah kanan terjauh dan melanjutkan perjalanan menuju area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Seiring berjalannya waktu, mereka juga semakin dekat ke area pusat. Sementara itu, banyak orang juga semakin mendekat ke segala arah ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. 2 hari kemudian, kita sudah sampai. Ketika Duan Lingtian melihat celah kosong di kejauhan, sosoknya yang berkedip perlahan melambat. Dia telah berhasil tiba di lokasi pintu masuk. Duan Lingtian berdiri di depan pintu masuk,
apa yang muncul di depan matanya berbeda dari pintu masuk yang telah dia lihat berkali-kali. Pintu masuk di depannya sangat besar dan luas, itu mengungkapkan dunia yang sama sekali baru. Untuk membandingkan pintu masuk dengan gua besar di luar, itu hanya sebuah lubang tinggi di satu sisi gua. Ada lubang serupa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dinding gua besar ini. Namun, Duan Lingtian tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tatapannya langsung mendarat di tengah gua. Sebuah istana raksasa berdiri di sana. Istana yang tampak megah dan raksasa itu berdiri di sana seperti binatang buas yang sedang tidur yang memancarkan aura menakutkan. Istana ini adalah istana yang disebutkan dalam pesan Kaisar Bela Diri. Tempat peristirahatan terakhirnya ketika dia meninggal. Tanpa sadar, Peng Bao telah menyusul dan berdiri di samping Duan Lingtian. Dia terkejut ketika dia mengukur istana raksasa yang berdiri di tengah gua besar itu. Tubuh Kaisar Bela Diri ada di dalam istana ini. Huang dan Yu juga menyusul mereka. Matanya bersinar saat dia melihat ke istana, dan napasnya bertambah cepat tanpa sadar. Menurut pesan Kaisar Bela Diri, ada total 3 fragmen kedalaman di tubuhnya. Salah satunya adalah fragmen kedalaman panggung Kaisar, dan 2 lainnya adalah fragmen kedalaman panggung Raja. Kesampingkan 2 fragmen kedalaman panggung Raja, hanya fragmen kedalaman panggung Kaisar sudah cukup untuk membuat semua orang gila. Meskipun Su Li dan Zhang Shouyong tetap diam, tatapan membara mereka ke istana di depan mereka mengkhianati pikiran batin mereka. Istana berdiri di gua besar seolah-olah itu adalah patung raksasa, memancarkan aura kuno seolah-olah telah melihat perubahan kehidupan, dan berbicara tentang sejarah keberadaannya kepada orang-orang yang datang. Seseorang di sana, mata tajam Su Li dengan cepat melihat 3 sosok berdiri agak terpisah di udara di sisi lain istana. Jelas mereka bertiga telah tiba di depan mereka. Karena istana yang disebutkan dalam pesan Kaisar Bela Diri telah muncul, tempat ini tidak diragukan lagi adalah tujuan mereka. Area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Kakak senior Zuo, suara rendah Peng Bao terdengar di telinga mereka begitu Su Li berhenti bicara. Mereka mengikuti pandangan Peng Bao ke kejauhan dan segera melihat sosok hijau melayang di udara. Awalnya, pemuda berpakaian hijau itu berdiri di sana beristirahat dengan mata tertutup. Namun, ketika tatapan Duan Lingtian dan yang lainnya diarahkan padanya, dia membuka matanya seolah-olah dia menyadari tatapan mereka. Tatapannya yang tajam langsung terfokus pada arah Duan Lingtian dan yang lainnya. Ayo pergi, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada kakak senior Zuo. Duan Lingtian dan 3 orang lainnya terbang bersama Peng Bao. Mereka berhenti di dekat pemuda berpakaian hijau hanya dalam beberapa saat. Kakak senior Zuo, suara Peng Bao dipenuhi rasa hormat ketika dia menyapa pemuda berpakaian hijau. Itu adalah jenis rasa hormat yang datang dari lubuk hatinya. Saudara muda Peng. Pemuda berpakaian hijau itu mengangguk pada Peng Bao, tetapi dia tidak mengakui Duan Lingtian dan yang lainnya. Meskipun itu tidak menyinggung, itu menunjukkan kepercayaan dirinya dan sikap acuh tak acuh. Dalam hal ini, mereka berempat tidak terkejut. Sepertinya ini Zuo Yue yang Peng Bao sebutkan sebelumnya kepada kita. Pada saat ini, transmisi suara Huang dan Yu dengan jelas ditransmisikan ke telinga Duan Lingtian, Su Li, dan Zhang Shouyong. Mereka berkomunikasi secara diam-diam. Seharusnya dia, Su Li dan Zhang Shouyong mengangguk. Zuo Yue, alis Duan Lingtian terangkat, kata-kata yang diucapkan Peng Bao saat mereka di jalan sepertinya bergema di telinganya. Di antara generasi muda di Sekte Anika, aku hanya yang terkuat kedua. Yang terkuat di antara generasi muda di Sekte Anika adalah kakak seniorku Zuo. Nama lengkapnya adalah Zuo Yue, dan dia adalah satu-satunya murid langsung tetua tertinggi Sekte Anika. Tetua tertinggi Sekte Anika adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik marsial monark di Sekte Anika. Zuo Yue, orang terkuat di antara generasi muda di Sekte Anika. Murid langsung dari pembangkit tenaga listrik marsial monark. Salah satu dari 2 judul itu cukup mengejutkan. Kombinasi keduanya menjadikan Zuo Yue bintang paling terang di Sekte Anika. Peng Bao tidak bisa menahan perasaan canggung ketika dia menyadari Zuo Yue bahkan tidak berkenan untuk menatap mata Duan Lingtian dan yang lainnya. Dia tersenyum meminta maaf pada mereka. Duan Lingtian dan yang lainnya membalas senyuman dan menyatakan bahwa itu tidak masalah. Karena dia adalah Zuo Yue, dia berhak menjadi begitu sombong. Kakak Zuo, ini adalah teman-temanku, ini adalah Duan Lingtian, Huang dan Yu, Su Li, dan Zhang Shouyong. Peng Bao memperkenalkan mereka satu persatu kepada Zuo Yue. Ketika dia menyebut Duan Lingtian,
Zuo Yue, yang berdiri di sana dengan acuh tak acuh dan percaya diri, segera menatap Duan Lingtian. Dia bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Peng Bao setelah itu. Kamu Duan Lingtian. Zuo Yue menatap Duan Lingtian. Bahkan seseorang yang menyendiri seperti dia tidak bisa tidak mengungkapkan keserakahan di kedalaman matanya. Murid dari kekuatan kelas 3 itu, Sekte 5 Elemen. Kamu benar, aku Duan Lingtian itu. Ketika Duan Lingtian melihat keserakahan di mata Zuo Yue, dia yakin, tanpa perlu merenungkannya, bahwa Zuo Yue telah mendengar berita bahwa dia memiliki fragmen kedalaman. Wajah Peng Bao berubah secara dramatis ketika dia merasakan bau mesiu antara Duan Lingtian dan Zuo Yue. Meskipun Huang Danyu, Su Li, dan Zhang Shouyong tahu mereka bukan tandingan Zuo Yue, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka masih berdiri kokoh di belakang Duan Lingtian dan menatap Zuo Yue dengan galak. Ada kilatan di mata Zuo Yue. Tiba-tiba, dia melirik kedua pemuda itu, yang berdiri terpisah di kejauhan, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Ketika dia melihat tatapan mereka tertuju padanya, dia tidak mengambil tindakan apapun juga tidak menyerang Duan Lingtian. Dia tahu di dalam hatinya, jika mereka tahu tentang Duan Lingtian, akan sulit baginya untuk mendapatkan fragmen kedalaman di tangan Duan Lingtian bahkan dengan kekuatannya. Gerakan Zuo Yue menarik perhatian Duan Lingtian, dan itu membuatnya berbalik untuk melihat dua pemuda di kejauhan. Salah satunya tinggi dan kuat. Secara fisik, dia terlihat hampir mirip dengan Huang Danyu. Yang lainnya berpakaian hijau dengan pedang roh berselubung di punggungnya, dia adalah seorang penggarap pedang. Duan Lingtian penasaran, jadi dia mengulurkan energi rohnya ke arah mereka. Tak lama setelah itu, Duan Lingtian menyipitkan matanya, ada sedikit keterkejutan dan kengerian di wajahnya saat kesadaran muncul di benaknya. Begitu, mereka tampaknya menjadi yang terkuat di antara generasi muda dari Sekte Izumo dan Sekte Nether Utara. Duan Lingtian yakin akan hal itu setelah dia menyelidiki kultivasi mereka. Kultivasi mereka setara dengan Zuo Yue. Adapun Zuo Yue, Duan Lingtian memperhatikan sedikit keraguan di matanya setelah dia melihat mereka. Itulah mengapa tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak proses berpikir Zuo Yue. Kakak Duan, pada saat ini, suara familiar seindah burung oriole jelas memasuki telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian menatap tajam ke tempat asal suara itu sekaligus. Ada sosok yang muncul seperti peri api ke arahnya. Tian Wu. Ketika Duan Lingtian melihat sosok yang mendekat, senyum lembut muncul di wajahnya. Dia mengendalikan udara dan terbang ke arahnya. Sosok yang tampak seperti peri api tidak lain adalah Feng Tianwu. Selama perjalanan Duan Lingtian, dia terus-menerus khawatir tentang keselamatan Feng Tianwu. Sekarang dia melihat Feng Tianwu aman dan sehat, beban akhirnya terangkat dari bahunya, dan dia menghela nafas lega. Bab 983, benar-benar diabaikan. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Kakak Duan, wajah cantik Feng Tianwu memerah tanpa sadar ketika dia melihat pemuda berpakaian ungu yang sangat dia rindukan dan impikan. Wajahnya sangat merah seolah-olah darah akan menetes darinya. Wajah Feng Tianwu yang menawan dan cantik mengungkapkan sedikit rasa malu, itu membuat orang-orang yang melihatnya mau tidak mau ingin memeluknya dan memanjakannya. Tianwu, Duan Lingtian tersenyum dan mengunci mata dengan gadis berpakaian merah, matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam. Dia tidak yakin dengan perasaannya saat menghadapi Feng Tianwu. Tidak ada kecanggungan yang hadir di masa lalu, dan mereka tampak lebih dekat sekarang. Tetapi dibandingkan dengan perasaan antara pasangan, itu belum ada. Namun, setiap kali dia memikirkan saat ketika mereka baru saja memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri, dan bagaimana Feng Tianwu mengikutinya dan Zi Sang mengabaikan keselamatannya sendiri ketika mereka jatuh ke dalam jurang maut, hatinya tidak bisa tidak merasa tersentuh. Hatinya tidak terbuat dari baja atau batu. Secara alami, dia akan tergerak oleh pengorbanan Feng Tianwu. Status Feng Tianwu di hatinya pasti mengalami perubahan yang menggetarkan setelah kejadian itu. Itu hanya kehilangan langkah terakhir untuk memberi nama sebelum hati mereka benar-benar menjadi satu. Energi spiritual Duan Lingtian meluas secara alami ke tubuh Feng Tianwu. Dia terkejut ketika dia menyadari sesuatu. Kultivasi Feng Tianwu telah berkembang ke interpretasi Void tingkat keempat. Meskipun dia telah meningkat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya di interpretasi Void tingkat ketiga, itu tidak cukup untuk mengejutkannya. Yang mengejutkannya adalah gelombang aura membara dari tubuh Feng Tianwu.
Aura yang membara itu tersembunyi di dalam tubuh Feng Tianwu, dan sepertinya siap untuk keluar hanya dengan sebuah perintah seolah-olah siap untuk membakar energi spiritualnya. Apa yang terjadi? Wajah Duan Lingtian segera berubah muram saat dia menarik energi spiritualnya. Perasaan yang dia dapatkan dari Feng Tianwu seolah-olah binatang Flaming Demon yang ditakuti sedang tidur di tubuhnya. Begitu binatang Flaming Demon itu bangun, Feng Tianwu pasti akan mati. Duan Lingtian yakin tentang ini. Apakah itu kekuatan tubuh roh api? Sangat cepat, Duan Lingtian samar-samar menebak. Sepertinya itu satu-satunya alasan. Tapi Tianwu baru berusia hampir 26 tahun, masih ada 4 tahun lagi sebelum kekuatan tubuh roh api akan diaktifkan. Duan Lingtian bingung. Saya pikir Tianwu pasti telah menemukan sesuatu dalam harta rahasia Kaisar Bela Diri yang menyebabkan kekuatan tubuh roh api dalam dirinya menjadi tidak stabil. Duan Lingtian menjadi semakin serius saat pemikirannya tumbuh lebih lama. Wanita yang cantik, penampilan Feng Tianwu menarik perhatian Peng Bao, Zuo Yue, dan dua pemuda di kejauhan. Pada saat ini, tatapan mereka pada Feng Tianwu mengungkapkan ketertarikan mereka. Mereka telah melihat banyak wanita cantik. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan temperamen seperti itu. Mereka tidak bisa tidak merasa tersentuh olehnya. Saudara Lingtian, kamu benar-benar beruntung. Bahkan Peng Bao kagum dengan kecantikan Feng Tianwu. Dia memperhatikan tatapan Feng Tianwu ke arah Duan Lingtian dipenuhi dengan cinta dan kekaguman. Ketika dia menyaksikan adegan itu, dia iri tetapi juga senang untuk Duan Lingtian. Meskipun dia baru saja bertemu Duan Lingtian, mereka telah menjadi teman sejati karena temperamen mereka yang sama. Zuo Yue mencibir, ada sedikit kecemburuan dalam tatapan tajamnya terhadap Duan Lingtian. Setelah dia mengetahui tentang identitas Duan Lingtian, pikiran pertamanya adalah membunuhnya dan merebut fragmen kedalaman di tangannya. Namun, dia menyerah pada ide itu karena ada dua orang lain yang hadir yang sama populernya dengan dia di Gurun Utara. Dia tahu bahwa jika dia menyerang Duan Lingtian, itu akan menarik perhatian mereka berdua, dan mereka pasti akan bergabung dalam pertarungan. Jika itu terjadi, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Saat Duan Lingtian hendak bertanya kepada Feng Tianwu tentang apa yang terjadi pada tubuh roh apinya di harta rahasia Kaisar Bela Diri, sebuah suara keras datang dari jauh dan memecah kesunyian. Duan Lingtian, kamu memang hidup. Di bawah pengawasan semua orang, seorang pemuda botak mengenakan kasaya terbang keluar dari pintu masuk di satu sisi gua besar. Dia sangat cepat, hanya dalam sekejap mata, dia berdiri di udara dekat dengan Duan Lingtian. Xuan Bei. Duan Lingtian mengangkat alisnya dan tersenyum tipis ketika dia melihat biksu muda di depannya. Tentu saja aku masih hidup dan sehat karena kita belum memenuhi kesepakatan yang kita miliki. Xuan Bei, orang terkuat di antara generasi muda murid kuil Empyrean, adalah biksu muda yang membuat perjanjian dengan Duan Lingtian di benteng Skywolf. Bagaimana perasaanmu tentang memenuhi perjanjian yang kita miliki sekarang? Xuan Bei menyipitkan matanya dan perlahan berkata dengan senyum di wajahnya sepanjang waktu, saya sangat tertarik dengan fragmen kedalaman di tangan Anda. Fragmen kedalaman. Zuo Yue, yang ekspresinya sudah muram saat mendengar Xuan Bei memanggil nama Duan Lingtian, menjadi lebih muram ketika Xuan Bei menyelesaikan kalimatnya. Sebelumnya, ketika Xuan Bei memanggil Duan Lingtian, dia memperhatikan dua orang lain dari Sekte Izumo dan Sekte Nether Utara, yang sama-sama populer dengannya, langsung memusatkan pandangan mereka pada Duan Lingtian. Namun, mereka tidak bereaksi sama sekali bahkan setelah beberapa saat. Kemudian, saat Xuan Bei dengan sembarangan mengucapkan kata, fragmen kedalaman, dia bisa dengan jelas melihat kesadaran muncul di wajah mereka saat tatapan mereka tiba-tiba menjadi cerah. Oh tidak, hati Zuo Yue tenggelam. Apa yang paling tidak dia harapkan akan terjadi telah terjadi. Saat Xuan Bei menyelesaikan kalimatnya, kedua pemuda di kejauhan akhirnya bereaksi. Jubah mereka berkibar, dan mereka menghilang ke udara tipis di saat berikutnya. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di dekat Duan Lingtian. Mereka menatap tajam padanya. Pada saat ini, mata mereka berbinar saat mereka menatap Duan Lingtian. Mereka tidak terlihat seperti sedang menilai seseorang, mereka lebih terlihat seperti sedang memeriksa harta yang berharga. Kamu Duan Lingtian, murid dari kekuatan kelas 3 yang memperoleh fragmen kedalaman. Keduanya menatap Duan Lingtian dan berbicara hampir bersamaan dengan nada bertanya. Awalnya,
Feng Tianwu diam-diam menatap mata kekasihnya, merasa diberkati pada saat itu. Dua suara yang terdengar seperti auman burung gagak menghancurkan momen damai dan menyebabkan wajahnya berubah. Ketika Feng Tianwu hendak bereaksi, transmisi suara yang lembut memasuki telinganya dan menenangkannya. Tianwu, apakah kamu menemukan sesuatu di harta rahasia Kaisar Bela Diri? Mengapa aku merasa kekuatan tubuh roh api di dalam dirimu tidak setenang dulu? Suara lembut yang penuh dengan kekhawatiran berhasil menenangkan emosi Feng Tianwu sepenuhnya. Dia tersipu lebih keras, seolah-olah darah akan menetes dari wajahnya. Perasaan diperhatikan itu menyenangkan, belum lagi dirawat oleh kekasihnya. Feng Tianwu mengangguk dan langsung menjawab melalui transmisi suara. Belum lama ini, saya memperoleh fragmen kedalaman api tahap Raja tingkat ke-9. Mata Duan Lingtian menyipit seketika ketika Feng Tianwu menyelesaikan kalimatnya. Cincin luar harta rahasia Kaisar Bela Diri memiliki 5 fragmen kedalaman tahap Raja. Sebelumnya, dia penasaran, selain ketiga yang dimilikinya, siapa yang mendapatkan 2 fragmen lainnya. Sekarang dia tahu salah satunya dengan Tianwu. Dan itu adalah fragmen kedalaman api tahap Raja tingkat ke-9. Duan Lingtian benar-benar terkejut. Perlu dicatat bahwa yang terbaik di antara 3 fragmen kedalaman tingkat Raja yang dia miliki hanyalah fragmen kedalaman tingkat Raja tingkat ke-8. Itu tidak ada bandingannya dengan fragmen kedalaman tahap Monark tingkat ke-9. Ketika saya memegangnya di tangan saya, itu meninggalkan telapak tangan saya dan memasuki tubuh saya setelah berubah menjadi cairan, suara Feng Tianwu terus ditransmisikan. Duan Lingtian menekan keterkejutannya dan terus mendengarkan dengan cermat pengalaman terperinci Feng Tianwu dalam harta rahasia Kaisar Bela Diri. Itu adalah rahasia terbesar Feng Tianwu. Namun, di depan Duan Lingtian, Feng Tianwu membocorkan semuanya tanpa syarat. Wajah Duan Lingtian menjadi semakin muram saat cerita Feng Tianwu berlanjut. Tianwu mampu memahami fragmen kedalaman api tahap Raja tingkat pertama. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Sebagai seniman bela diri normal, mampu memahami fragmen kedalaman api tahap Raja tingkat pertama mungkin merupakan hal yang baik. Namun, tidak demikian halnya dengan Feng Tianwu, pemilik tubuh roh api. Jika itu adalah seniman bela diri normal, perubahan yang tidak biasa dari menggunakan fragmen kedalaman api tahap Raja tingkat ke-9 tidak mungkin. Tubuh roh api Tianwu pasti menjadi penyebab perubahan yang tidak biasa dari fragmen kedalaman. Duan Lingtian hampir yakin tentang ini. Saya tidak tahu apakah ada kejadian serupa dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Duan Lingtian tercengang karena kekhawatirannya, dan dia dengan cemas mencari ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dari kedua kehidupan dan mencoba mendapatkan jawaban darinya. Dia merasakan perubahan dalam fragmen konsep di tubuh Tianwu, dan kemampuannya untuk memahami fragmen kedalaman api tahap Raja tingkat pertama tidak bermanfaat baginya. Duan Lingtian dan Feng Tianwu sedang berkomunikasi melalui transmisi suara, dan mereka berdiri di sana dengan tenang dan sama sekali mengabaikan pertanyaan dari 2 orang dari Sekte Izumo dan Sekte Nether Utara. Wajah pemuda tinggi dan kuat dari Sekte Izumo dan pemuda berpakaian hijau dari Sekte Nether Utara langsung menjadi gelap. Haha, Lei Zong, Su Qing, mereka benar-benar mengabaikan kalian berdua. Pada saat ini, Zuo Yue tertawa tak terkendali saat dia melihat saingan lamanya dengan cemoohan. Lei Zong, orang terkuat di antara generasi muda Sekte Izumo, adalah murid langsung dari satu-satunya pusat kekuatan marsial monark di Sekte Izumo. Di sisi lain, Su Qing, orang terkuat di antara generasi muda Sekte Nether Utara, adalah murid langsung dari pemimpin Sekte Nether Utara. Bab 984, Konsep Guntur Tingkat Lanjut Tingkat Pertama. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Su Qing tenang ketika dia mendengar ucapan sarkastik Zuo Yue karena dia tahu Zuo Yue sengaja memprovokasi dia. Itulah mengapa dia bisa dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan tetap tenang. Bertentangan dengan Su Qing, wajah Lei Zong berubah secara dramatis. Dia memiliki temperamen yang buruk, dan dia tidak bisa tetap tenang setelah dia mendengar ucapan sarkastik Zuo Yue. Dia bergerak dalam sekejap seperti gosok yang ganas, dia melintas dan menerjang Duan Lingtian dengan momentum yang besar. Dia sangat cepat. Saat Lei Zong melintas, nyala api putih susu melonjak keluar dari tubuhnya. Ketika api putih susu muncul, itu langsung berubah menjadi api merah yang menutupi seluruh langit.
Dia tampak seperti nyala api yang besar saat dia menyapu Duan Lingtian, dengan niat untuk menelan Duan Lingtian. So, Lei Zong, yang dikelilingi oleh api, seperti dewa api yang hidup kembali. Ketika dia meninju, bola api yang menyala terbang keluar. Aliran udara dikompresi dan memicu serangkaian suara ledakan udara. Saat ledakan udara terdengar, gelombang udara yang menyengat menyebar kemana-mana. Di ruang di atas Lei Zong, energi langit dan bumi bergerak dan membentuk fenomena langit dan bumi. Awalnya, 600 siluet naga bertanduk kuno muncul sebelum 500 lainnya muncul. Transformasi Void tingkat keempat. Konsep api tingkat lanjut tingkat keempat. Kesenjangan antara transformasi Void tingkat keempat dan transformasi Void tingkat ketiga seperti jurang yang tidak dapat dilewati dan pembatas yang tidak dapat diatasi. Seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ketiga yang sepenuhnya mengerahkan energi asalnya memiliki kekuatan yang setara dengan 400 naga bertanduk kuno. Di sisi lain, seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat keempat yang sepenuhnya mengerahkan energi asalnya memiliki kekuatan yang setara dengan 600 naga bertanduk kuno. Itu adalah 200 lebih kekuatan naga bertanduk kuno dibandingkan dengan yang pertama. Hua, 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 hua. Hua. Gelombang udara dari aliran udara terkompresi menciptakan embusan angin yang ganas dan membakar. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian merasa seolah-olah ada gelombang panas yang menghampiri mereka. Perasaan itu membuat mereka sangat tidak nyaman. Lei Zong menyerang Duan Lingtian dengan cepat bahkan tanpa menggunakan senjata roh. Mungkin, menurut pendapatnya, seorang murid muda dari pasukan kelas 3 tidak berhak menggunakan senjata roh untuknya. Selain itu, dia pikir itu adalah keberuntungan murni bahwa Duan Lingtian berhasil mendapatkan fragmen kedalaman. So, siluet 1100 naga bertanduk kuno di atas Lei Zong saat dia meninju tinjunya seperti bola meriam yang keluar dari meriam saat api menutupi langit. Itu langsung menuju Duan Lingtian seolah-olah itu bisa menghancurkan Duan Lingtian hanya dengan satu pukulan. Feng Tianwu bereaksi dengan cepat, wajahnya berubah secara dramatis saat dia berteriak, "Kakak Duan, hati-hati." Ketika dia memperingatkan Duan Lingtian, matanya menjadi merah darah, dan tubuhnya memancarkan gelombang aura panas yang menakutkan yang terus meningkat. Api naik dari tubuh Feng Tianwu, dan di ruang di atasnya, energi langit dan bumi bergerak saat tampaknya berkumpul menjadi 1000 atau bahkan 2000 siluet naga bertanduk kuno. Tidak apa-apa, aku bisa menanganinya. Saat api naik tak terkendali dari tubuh Feng Tianwu, transmisi suara memasuki telinganya dan benar-benar meyakinkannya. Dia memiliki kepercayaan tanpa syarat terhadap pemilik suara itu. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian, yang tampak terganggu dan tidak siap, berbalik dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan untuk melawan pukulan berapi-api Lei Zong dengan momentum yang besar. So, ketika Duan Lingtian meninju, origin energi putih susu melonjak keluar. Itu segera berubah menjadi energi kaki besar yang terjalin dengan kilat ungu dan angin hijau. Selain itu, pukulannya diikuti oleh SWOT energi seperti bayangan. Itu berisi konsep pedang yang sangat menakutkan. Bang, 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 bang. Ketika Duan Lingtian meninju, udara dikompresi sekali lagi dan memicu serangkaian ledakan udara yang terdengar seperti ranjau yang meledak. Selain itu, gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah menghasilkan hembusan angin dingin yang berbenturan dengan angin panas dari Lei Zong. Selanjutnya, ledakan-ledakan udara lainnya terdengar tanpa henti satu demi satu. Jubah semua orang berdesir tertiup angin. Namun, tidak ada yang memperhatikan itu. Mata mereka terkunci pada tabrakan dua individu yang akan datang. Lebih tepatnya, tabrakan tinju mereka yang akan datang. So, api di tubuh Lei Zong melonjak dan mengamuk. Pukulannya seperti murka dewa api, itu merobek langit dan memancarkan aura panas yang luar biasa yang menyelimuti Duan Lingtian. So, jubah Duan Lingtian mengepul dan berkibar. Tinjunya yang berisi semua energi asal dan 4 konsep ditinju tanpa syarat. Bang! Kedua tinju mereka bertabrakan dalam sekejap, kekuatan dari tabrakan itu menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Gelombang udara bisa terlihat jelas di udara saat berdesir ke segala arah. Mereka yang berkultivasi lebih lemah seperti trio Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Souyong memucat satu demi satu. Mereka bisa merasakan energi vital dan darah mereka naik turun karena mereka sedikit terpengaruh. Sangat kuat,
Ketika mereka melihat bagaimana Duan Lingtian dapat menandingi tinju Lei Zong dan tidak ketinggalan meskipun dia meninju dengan tinjunya yang telanjang, mereka bertiga, termasuk Huang Daniu, menenangkan energi vital dan darah mereka yang melonjak saat mata mereka menjadi cerah. Bang, 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 bang. Di tengah tempat tinju Duan Lingtian dan Lei Zong bertabrakan, riak gelombang udara menyebar menciptakan hembusan angin kencang. Pada saat ini, pita rambut di kepala Duan Lingtian dan Lei Zong putus pada waktu yang hampir bersamaan. Rambut panjang mereka berkibar tertiup angin seolah-olah mereka adalah ular hitam kecil yang menggeliat. Bang, 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 bang. Pasukan mereka terus bertabrakan di tempat tinju mereka bertemu sebelum mereka bertemu dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Mereka seimbang. Bagaimana mungkin? Mata Zuo Yue menyipit ketika dia menyaksikan pemandangan itu. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pemandangan di depannya itu nyata. Duan Lingtian, seorang murid muda dari kekuatan kelas 3 yang terlihat tidak lebih dari 25 tahun, sebanding dengan Lei Zong. Duan Lingtian ini lebih kuat dari Lei Zong. Su Qing yang tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia bergumam, dalam pertandingan mereka, Lei Zong memimpin dan berada di atas angin, namun, Duan Lingtian, yang buru-buru membalas pukulannya, berhasil melawan pukulan Lei Zong. Kekuatan pukulan Duan Lingtian pasti lebih dari Lei Zong. Jika dia berada di level yang sama dengan Lei Zong, pukulannya yang tergesa-gesa tidak akan terkunci dalam kebuntuan dengan pukulan Lei Zong. Dibandingkan dengan Zuo Yue, Su Qing memiliki analisis yang lebih menyeluruh dari adegan di depannya. Duan Lingtian lebih baik. Tampaknya dipicu oleh gumaman Su Qing, energi langit dan bumi yang bergerak di atas Duan Lingtian akhirnya membentuk fenomena langit dan bumi. 1.200 siluet naga bertanduk kuno memadat menjadi bentuk, dan mereka turun dengan anggun. Fenomena langit dan bumi menunjukkan bahwa pukulan tangan kosong Duan Lingtian saat ini mengandung kekuatan 1.200 naga bertanduk kuno. Dibandingkan dengan pukulan Lei Zong yang berisi kekuatan 1.100 naga bertanduk kuno, ada 100 lebih banyak kekuatan naga bertanduk kuno. 1.200 kekuatan naga bertanduk kuno. Basis kultivasi transformasi Void tingkat ketiga Duan Lingtian setara dengan 400 kekuatan naga bertanduk kuno. Konsep angin tingkat lanjut tingkat ketiga setara dengan 400 kekuatan naga bertanduk kuno. Konsep bumi menengah tingkat ke-9 bersama dengan konsep pedang setara dengan 200 kekuatan naga bertanduk kuno. Selain konsep guntur tingkat lanjut tingkat pertama yang setara dengan 200 kekuatan naga bertanduk kuno, ada total 1.200 kekuatan naga bertanduk kuno. Itu benar, konsep guntur Duan Lingtian telah berkembang. Pada hari dia membunuh Lei Jun, dia berhasil berkembang dari tingkat menengah ke-9 ke tingkat pertama mahir. Bang! Ledakan keras terdengar lagi saat fenomena langit dan bumi terbentuk di ruang di atas Duan Lingtian. Petir ungu yang terjalin di sekitar tinjunya menjadi lebih jelas karena semakin mengamuk. Sementara itu, Duan Lingtian pulih dari kerugian kehilangan keunggulan dan serangannya yang tergesa-gesa. Dia sepenuhnya mengerahkan kekuatannya dan menyerang dengan kekuatan 1.200 naga bertanduk kuno. Setelah dia pulih dari kerugiannya, hasilnya jelas ketika kekuatan 1.200 naga bertanduk kunonya melawan kekuatan 1.100 naga bertanduk kuno Lei Zong. Hancur, benar-benar hancur. Mustahil, Lei Zong diangkat dan dihancurkan hanya dengan satu pukulan dari Duan Lingtian. Ketika rasa sakit meresapi tinju yang dia serang, Lei Zong tidak berteriak. Matanya menyipit, dia tidak percaya pemandangan di depan matanya itu benar. Seorang murid belaka dari kekuatan kelas 3 telah mengalahkannya hanya dengan satu gerakan ketika dia memiliki keuntungan menyerang lebih dulu. Tidak masalah apakah Lei Zong mau percaya atau tidak, fakta bahwa dia lebih lemah dari Duan Lingtian, dan fakta bahwa dia diangkat dan dihancurkan sampai dia terluka parah adalah benar. Wah, Lei Zong yang diangkat dan dihancurkan oleh Duan Lingtian dengan pukulan terbang lebih dari 100 meter sebelum dia berhenti. Pada saat yang sama, dia meludahkan seteguk darah merah cerah. Aku terluka, oleh murid muda dari pasukan kelas 3. Dia mengulurkan tangannya dan menyekat sudut mulutnya, matanya menyipit ketika dia melihat darah di tangannya. Ekspresinya langsung menegang. Namun, dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu tak lama setelah itu. Dengan gemetar, dia tiba-tiba pulih dari linglung. Itu karena dia menyadari Duan Lingtian, yang berasal dari kekuatan peringkat ketiga, Sekte 5 Elemen,
tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti setelah dia dipukul. Mata Duan Lingtian dingin, dan wajahnya dingin. Dia melangkah di udara dengan kecepatan sedang saat dia menuju Lei Zong. Dingin, niat membunuh melintas di matanya. Menurut pendapatnya, membunuh lawan ini, yang merupakan yang terkuat di antara generasi muda dari Sekte Izumo, bukan hanya balasan dari kecerobohannya. Lebih penting lagi, dia ingin menegaskan, pada saat ini, ada lebih banyak orang yang memasuki gua besar ini. Di antara mereka adalah murid dari Sekte Anika, Sekte Nether Utara, dan Sekte Izumo. Pang, pang, pang. Pada saat ini, pemandangan itu sunyi senyap, setiap langkah yang diambil Duan Lingtian menyebabkan aliran udara bergetar dan bergema. Setiap suara yang masuk ke telinga Lei Zong sekeras guntur baginya, dan wajahnya langsung memucat. Bab 985, Meninggalkan Sekte 5 Elemen. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Memukul, memukul. Setiap langkah yang diambil Duan Lingtian mirip dengan palu raksasa yang memukul jantung Lei Zong, napasnya bertambah cepat, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang sangat lama. Ketika Lei Zong memperhatikan niat membunuh di mata Duan Lingtian, dia menjadi pucat pasi dan buru-buru mengeluarkan pil obat penyembuhan luka untuk konsumsinya sendiri. Namun, bahkan jika dia mengonsumsi pil obat penyembuh luka, itu akan memakan waktu cukup lama sebelum dia pulih dari cedera yang dia derita saat ini, dan itu tidak diragukan lagi akan mempengaruhi kontrol kekuatannya. Suara mendesing. Tidak ada yang memperhatikan kapan, tetapi pedang tebal dan kokoh tiba-tiba muncul di tangan kiri Lei Zong yang masih utuh. Saat nyala api di tangannya melonjak, itu terus bergabung dengan pedang, dan sinar pedang segera muncul. Astaga, energi langit dan bumi sekali lagi memadat dan membentuk 1100 siluet naga bertanduk kuno di atas kepalanya sebelum 520 siluet naga bertanduk kuno lainnya mengikutinya. Lebih dari 1620 siluet naga bertanduk kuno melayang dan berputar di atas kepala Lei Zong, siap menyerang kapan saja. Namun, mungkin karena lukanya belum sepenuhnya sembuh, lebih dari 1620 siluet naga bertanduk kuno di atas kepala Lei Zong tampak sangat tidak stabil. Sesaat kemudian, itu berkurang menjadi lebih dari 1500 siluet, dan 1 detik kemudian, itu turun menjadi 1400 siluet saja. Akhirnya, itu menjadi kurang dari 150 siluet naga bertanduk kuno. Namun, pada saat ini, Duan Lingtian, yang melangkah maju, juga memiliki pedang di tangannya. Itu adalah pedang roh kelas kerajaan kuasi. Saat pedang roh kelas kerajaan kuasi muncul, Duan Lingtian menggabungkan energinya dengan itu, dan 400 siluet naga bertanduk kuno lainnya langsung muncul di 11.200 siluet naga bertanduk kuno di atasnya. 1.600 siluet naga bertanduk kuno. Fenomena langit dan bumi seperti itu lebih dari cukup untuk membuat kagum yang lain, tetapi sebagian besar orang yang hadir di tempat kejadian tidak bisa tidak merasa tercengang sejenak. Orang-orang itu tidak lain adalah Zhuo Yue, Su Qing, Peng Bao, dan murid-murid lainnya dari pasukan kelas 2. Duan Lingtian ini hanya memiliki kekuatan 1600 naga bertanduk kuno ketika dia menggunakan senjata rohnya. Lebih dari 20 naga bertanduk kuno lebih lemah dibandingkan dengan Lei Zong ketika dia di masa jayanya dan menggunakan senjata rohnya. Tetapi, saat dia tidak menggunakan senjata rohnya, kekuatannya 100 naga bertanduk kuno lebih kuat dari Lei Zong. Apa yang terjadi? Atau, mungkin dia menyembunyikan kekuatannya. Saya pikir itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, bukankah kekalahan Lei Zong hari ini menjadi tidak berarti? Ya, itu karena setelah dia dilukai oleh Duan Lingtian, Lei Zong tidak dapat lagi menampilkan kekuatan yang dia miliki selama masa jayanya. Bahkan jika dia menggunakan senjata rohnya, kekuatannya tidak dapat melampaui 1500 naga bertanduk kuno. Orang-orang yang sibuk berspekulasi tidak lain adalah murid Sekte Anika dan Sekte Nether Utara yang berhasil tiba di zona pusat harta rahasia Kaisar bela diri hidup-hidup. Jumlah mereka tidak lebih dari 5 orang. Berdasarkan kata-kata mereka, jelas bahwa mereka menikmati kemalangan orang lain. Menurut pendapat mereka, jika Duan Lingtian berani membunuh Lei Zong pasti akan mati hari ini. Wajah dua murid Sekte Izumo yang tersisa sangat pucat saat ini. Lei Zong adalah orang terkuat di antara generasi muda saat ini di Sekte Anika mereka. Di mata mereka, dia adalah dewa perang mereka yang tak terkalahkan. Namun, hari ini,
Dewa perang yang tak terkalahkan di mata mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan di hadapan murid kekuatan kelas 3. Selain itu, hidupnya juga dalam bahaya besar. Saat ini, hampir semua orang dalam kelompok murid pasukan kelas 2 tahu siapa Duan Lingtian. Sebelum mereka tiba, mereka sudah mendengar nama Duan Lingtian. Dia adalah orang terkuat di antara generasi muda saat ini di Sekte 5 Elemen, kekuatan kelas 3, dan telah memperoleh fragmen kedalaman di lingkar luar harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dan untuk berpikir sebelum ini, aku benar-benar berpikir untuk membunuhnya dan merebut fragmen kedalaman dari tangannya jika aku bertemu dengannya. Sekarang setelah aku melihatnya, syukurlah aku tidak bertemu dengannya. Kalau tidak, aku yakin aku akan berada di antara yang mati sekarang. Salah satu murid Sekte Izumo tersenyum kecut. Tidak diragukan lagi. Jika bahkan kakak senior Lei Zong dapat terluka parah olehnya, apa yang harus kita lakukan untuk melawan kekuatannya? Dengan kekuatannya, tidak heran dia bisa mendapatkan fragmen kedalaman itu. Murid Sekte Izumo lainnya sangat terkesan. Detik berikutnya, dia menambahkan lagi, namun, dia tidak akan berani membunuh kakak senior Lei Zong kecuali dia gila. Kalau tidak, bukan hanya dia tetapi Sekte 5 Elemen, kekuatan kelas 3 yang dia masuki, harus menanggungnya, murka Sekte Izumo kita. Tepat, kecuali dia membantai semua saksi mata, dia tidak akan bisa hidup jika dia membunuh kakak senior Lei Zong. Terlebih lagi, dia hanya akan mengundang masalah bagi sekte tempat dia bergabung. Mantan murid Sekte Izumo menyatakan persetujuannya juga. Pada saat ini, sebagian besar orang yang tersisa tidak berpikir Duan Lingtian akan membunuh Lei Zong. Lagi pula, membunuh Lei Zong sama dengan membuat musuh keluar dari Sekte Izumo. Sekte Izumo adalah salah satu dari 3 kekuatan kelas 2 terkuat di benua awan. Mereka hanya perlu mengirim pembangkit tenaga listrik Martial Monarch, dan itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh Sekte 5 Elemen, kekuatan kelas 3, dari gurun utara tanpa banyak usaha. Namun, bagaimana mereka bisa tahu apa yang dipikirkan Duan Lingtian? Ketika mereka melihat Duan Lingtian meningkatkan kecepatannya dan menyerang Lei Zong lagi sebelum dia mengirim pedang besar yang tebal dan kokoh terbang dari tangan Lei Zong hanya dalam 3 pukulan dan melukainya dengan parah lagi, mereka semua menjadi gila karenanya. Beraninya murid kekuatan kelas 3 ini bertindak begitu sembrono. Ketika Duan Lingtian mengangkat tangan untuk menyerang dengan pedangnya, itu tidak terlalu lambat atau terlalu cepat, dan dia akan menikam tenggorokan Lei Zong untuk membunuhnya. Dia gila. Duan Lingtian gila, bukankah dia takut Sekte Izumo membalas dendam padanya? Pada saat ini, selain 2 murid muda dari Sekte Izumo yang ketakutan, murid Sekte Anika dan Sekte Nether Utara tidak bisa menahan diri untuk saling bergumam. Yang mereka rasakan hanyalah hawa dingin yang mengalir di punggung mereka. Apakah pemuda berpakaian ungu di depan mereka benar-benar seorang murid dari kekuatan kelas 3? Sejak kapan murid kekuatan kelas 3 menjadi begitu berani? Zuo Yue, Su Qing, dan Peng Bao dikejutkan oleh tindakan Duan Lingtian. Peng Bao berteriak cemas, mencoba menghentikannya membunuh Lei Zong, Duan Lingtian. Menurutnya, jika Duan Lingtian memaksakan pedangnya ke depan, dia pasti akan mati. Terlebih lagi, kekuatan kelas 3, Sekte 5 Elemen, tempat dia berada pasti akan dimusnahkan juga. Sebagai murid Sekte Anika, dia sangat jelas tentang hal ini. Kemarahan Sekte Izumo tidak bisa dianggap enteng. Jika murid kekuatan kelas 3 berani membunuhnya, hasilnya akan sama juga. Sekte Anika tempat dia berada tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membunuh murid kekuatan tingkat 3 dan menghancurkan kekuatan tingkat ketiga sepenuhnya. Kebanggaan kekuatan kelas 2 tidak akan pernah membiarkan kekuatan kelas 3 menginjak-injaknya. Di mata orang-orang dari pasukan kelas 2, pasukan kelas 3 dan orang-orang mereka tidak diragukan lagi sama lemahnya dengan semut. Mereka seperti eksistensi yang akan runtuh pada pukulan pertama. Oh, setelah mendengar suara Peng Bao, tangan kanan Duan Lingtian bergetar sesaat sebelum dia memindahkan pedangnya. Namun, tangan kirinya tidak dibiarkan menganggur, dan sekali lagi, telapak tangan lain menyerang dan menimbulkan cedera serius lainnya pada Lei Zong yang sudah terluka parah. Barf! Lei Zong meludahkan seteguk darah lagi. Sangat pucat, sepertinya tidak ada warna sama sekali di wajahnya. Tubuhnya bergoyang dan goyah seolah-olah dia akan jatuh dari langit kapan saja. Suara mendesing. Duan Lingtian mengangkat tangan kirinya dan mencengkeram tenggorokan Lei Zong sebelum dia mengangkatnya dengan paksa. Saat ini,
dia hanya perlu mencengkeram sedikit lebih keras, dan Lei Zong pasti akan mati. Saat Duan Lingtian mencengkeram tenggorokan Lei Zong dan mengangkatnya, dia menatap Peng Bao dan sedikit kebingungan terlihat di matanya. Ya, Peng Bao tidak bertele-tele dan segera menyuarakan keprihatinannya, Duan Lingtian, Anda dapat melukai Lei Zong tetapi jangan gegabah membunuhnya. Jika dia tidak mati, semuanya masih bisa didiskusikan, tetapi jika dia mati, tidak hanya kamu tetapi Sekte 5 Elemen di belakangmu kemungkinan besar akan dimusnahkan juga. Dia mengatakan kata-kata seperti itu karena dia menganggap Duan Lingtian sebagai teman dan tidak ingin melihat Duan Lingtian berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Sekte 5 Elemen. Setelah mendengar kata-kata Peng Bao, Duan Lingtian mengerutkan kening sebelum menghela nafas. Oh, ya, aku lupa. Sekte 5 Elemen tidak akan bisa bertahan dari kemarahan Sekte Izumo. Suara Duan Lingtian tidak terlalu keras, tetapi semua orang yang hadir di tempat kejadian mendengar kata-katanya. Seketika, hampir semua orang di tempat kejadian, termasuk Feng Tianwu, percaya Duan Lingtian tidak akan lagi membunuh Lei Zong. Duan Lingtian ini akhirnya menyerah. Tentu saja, kemarahan Sekte Izumo bukanlah sesuatu yang dia atau Sekte 5 Elemen bisa lawan. Beberapa murid muda dari Sekte Anika dan Sekte Neter Utara mengubur kepala mereka bersama dalam diskusi. Mereka sama sekali tidak terkejut dengan perubahan ini. Adapun dua murid muda dari Sekte Izumo, senyum puas segera muncul di wajah mereka. Fakta bahwa Sekte Izumo adalah pencegah yang sangat kuat membuat mereka bangga menjadi murid Sekte Izumo. Batuk, Duduan Ling Tetian. Lagi pula kau jangan berani membunuhku. Untuk semua yang kau lakukan padaku hari ini, aku pasti akan pergi ke 5A Elemen Sek suatu hari nanti dan kembalikan semuanya padamu 10 atau 100 kali lipat. Mata Lei Zong, yang diangkat oleh tenggorokannya dan dipermalukan oleh Duan Lingtian, benar-benar dingin. Dia memelototi Duan Lingtian dan menggertakkan giginya dengan kebencian. Namun, sepertinya Duan Lingtian bahkan tidak mendengar sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Lei Zong, dia terus mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, Duan Lingtian kembali sadar setelah beberapa saat. Hari ini, saya, dengan ini menyatakan bahwa mulai saat ini, saya, Duan Lingtian, akan meninggalkan Sekte 5 Elemen. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang Sekte 5 Elemen tidak ada hubungannya dengan saya, dan semua bisnis saya tidak ada hubungannya dengan saya, hubungannya dengan Sekte 5 Elemen juga. Duan Lingtian akhirnya membuka mulutnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat mengejutkan dan tidak bisa dijelaskan. Saat Duan Lingtian mengakhiri pidatonya, seluruh tempat menjadi sunyi senyap sekaligus. Apa yang Duan Lingtian pikirkan? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak kebanyakan orang yang hadir di tempat kejadian. Kakak Duan, Feng Tianwu adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya. Wajahnya segera menjadi serius ketika dia menyadari tindakan selanjutnya. Segera, Peng Bao sadar kembali juga. Kengerian muncul di wajahnya lagi, dan dia buru-buru menasihati, Saudara Lingtian. Jangan gegabah. Bahkan jika kamu meninggalkan Sekte 5 Elemen, dan Sekte Izumo tidak mengejar mereka untuk mempertahankan citra mereka, kamu akan tetap harus menanggung amarah Sekte Izumo dan menderita karena dikejar oleh mereka. Tidak layak melawan seluruh Sekte Izumo hanya untuk Lei Zong. Duan Lingtian, kakak Lingtian, Huang Danyu, Suli, dan Zhang Shouyong menatap Duan Lingtian dengan ekspresi khawatir juga di wajah mereka. Mereka takut dia benar-benar akan membunuh Lei Zong dan mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian memandang Lei Zong dan bertanya dengan tenang, apakah namamu Lei Zong? Itu benar, aku Lei Zong, murid langsung dari satu-satunya pusat kekuatan marsial monark di Sekte Izumo. Lei Zong meludahkan kata-katanya sedikit demi sedikit. Suara seraknya penuh kebanggaan, dan dia masih tidak menyadari krisis yang akan datang.